ibu guru serta teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas mengenai dua kasus yang telah ibu bapak kirimkan kepada kami, yakni ada kasus dari Bu Guru Rina dan juga ada kasus dari Pak Guru Made. Kita akan membahas kasus-kasus tersebut untuk mendapatkan jawaban dari narasumber-narasumber kita. Perkenalkan, saya Wayan Putma Febi Mandalika atau bisa dikenal dengan Wayan. Baiklah, kita datangkan narasumber-narasumber kita. Sudah tergabung dengan narasumber kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, kita akan membahas mengenai kasus Bu Guru Rina dan juga Pak Guru Made. Ya, Bu. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita perkenalkan narasumber kita, yakni yang pertama. Perkenalkan, saya Mary Sekali Purwani. Perkenalkan, nama saya Pekti Aifrianti. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Sundari. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Maya Puspitasari. Beberapa waktu ke depan kita akan membahas mengenai kasus tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai kasus Bu Guru Rina dengan narasumber Bu Ari dan juga Bu Ayu. Saat ini di tangan saya sudah ada kasus yang dikirimkan oleh Bu Guru Rina yang akan kita mintai pendapat Bu Ari dan Bu Ayu. Akan saya bacakan kasusnya. Rina adalah guru sekolah dasar kelas 1. Namun sebagian besar peserta didiknya belum dapat berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan masalah tersebut. Ya, baiklah, menurut Bu Ari, apa saran yang dapat diberikan kepada Bu Rina untuk mengatasi kasus tersebut? Baik, oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pertanyaannya, seperti itu ya. Kemudian kalau tidak salah disebutkan tadi, Bu Rina itu guru kelas 1 SD seperti itu ya? Iya, benar. Kelas 1 SD itu menurut teori yang pernah saya baca, anak kelas 1 SD itu ada di rentang usia 6-7 tahun seperti itu. Nah, di usia 6-7 tahun itu dia masuk ke tahap perkembangan praoperasional. Nah, untuk di tahap ini kan biasanya anak kelas 1 itu atau di usia yang rentangnya 6-7 tahun, mereka masih menggunakan benda atau gambar-gambar yang lain sebagai suatu bentuk simbol seperti itu ya. Kemudian untuk di usia yang sudah disebutkan dalam rentang 6-7 tahun itu, kalau saran saya bisa menggunakan seperti alat-alat yang menjadikan simbol dalam pembelajaran seperti itu. Kalau misalkan anak tersebut atau peserta didik tersebut sedang mempelajari matematika dengan hitungan sederhana, itu dia bisa menggunakan buah-buahan seperti apel, jeruk, kemudian bisa menggunakan pensil atau benda-benda lain yang ada di sekitar anak seperti itu. Kemudian selain itu menggunakan jam tambahan untuk istilahnya les tambahan kepada anak saat jam pelajaran biasa sudah selesai juga bisa diterapkan seperti itu mungkin. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Bu Ari. Terima kasih. Ya, mungkin bisa diingat juga anak kelas 1 SD bisa menggunakan simbol-simbol ataupun benda-benda ya, Bu ya. Iya. Benda-benda. Iya. Kalau Bu Ayu, apakah Ibu sependapat dengan Bu Ari? Ya, menurut saya juga sependapat karena gimana ya, dengan menerapkan jam tambahan tersebut jadi lebih terfokus anak didik itu belajar berhitung dengan konsep yang nyata, dengan membawa barang-barang yang ada di sekitarnya, misalnya tadi yang disebutkan apel, buah-buahan atau pensil atau yang lainnya. Jadi anak-anak itu jadi bisa belajar berhitung itu sesuai dengan barang yang dia bawa, dengan barang yang nyata itu tersebut. Oh, jadi anak tahu angka 2 juga tahu bentuknya ada berapa gitu ya, dengan benda-benda. Oh, jadi anak-anak lebih paham tentang matematika secara nyata gitu, nggak hanya cuma menghitung secara jari-jari saja. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bu Ayu. Baiklah, mungkin bisa dicermati juga untuk Bu Rini mungkin yang sedang menonton siaran hari ini begitu ya Bu ya. Pendapat dari Bu Ari dan juga Bu Ayu bisa dipahami. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan jawaban dan paparan yang sangat jelas dari Bu Ari dan juga Bu Ayu. Sekarang kita akan berlanjut ke kasus kedua, yakni tentang Pak Guru Made.
Baiklah, sebelum kita mendengarkan pendapat dari Bu Maya dan juga Bu Niken, akan saya bacakan terlebih dahulu kasus dari Pak Guru Made. Made merupakan guru sekolah dasar yang ada di Bali, teman-teman. Pak Made mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Saat ia hendak mengajarkan tentang materi teks deskripsi pada peserta didiknya, namun ada beberapa kendala yang ia hadapi. Ia menceritakan teks deskripsi mengenai bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, dan juga ia memperhatikan latar belakang peserta didiknya. Nah, Pak Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks dengan pantai dan makanan khas yang memang ada di Bali, gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Niken terlebih dahulu. Menurut Anda, Bu, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah tepat? Baik, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, pertimbangan dan keputusan Made sudah sangat sesuai karena contoh teks deskripsi yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Selain itu, Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai pantai dan makanan khas di Bali, yang dimana kita ketahui bahwa pantai dan makanan khas Bali sangat dekat dengan identitas Bali seperti itu. Berbeda halnya jika Made memberikan contoh teks deskripsi gedung pencakar langit, yang tentunya peserta didik juga akan kesulitan untuk membayangkan atau melihatnya. Oleh karena itu, hal yang dilakukan Made dengan memberikan contoh teks deskripsi berupa pantai dan makanan khas di Bali sudah sangat tepat dan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik seperti itu. Oh iya, penjelasannya sangat jelas ya teman-teman untuk dipahami. Lalu kita beralih kepada Bu Maya. Apakah Ibu setuju dengan pendapat Bu Niken? Jika iya, prinsip apa yang Made gunakan, Bu? Made menggunakan pembelajaran tangga budaya atau culturally responsive teaching. Pembelajaran tangga budaya tidak hanya bertujuan meningkatkan peserta didik secara akademis, namun juga membantu peserta didik menerima, memperkokoh identitas budayanya, serta membangun kesadaran kritis, sehingga dapat berpartisipasi dalam perombakan tatanan sosial yang tidak adil. Selain itu, pembelajaran tangga budaya mempunyai beberapa karakteristik menurut saya, yaitu mempunyai kesadaran sosiokultural, mempunyai afirmasi terhadap latar belakang peserta didik, memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksikan pengetahuan, dan mendorong peserta didik mengembangkan konstruksi pengetahuannya sendiri, mengetahui pola hidup peserta didik, dan menggunakan informasi mengenai pola hidup peserta didik untuk mendesain pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Oke, baik Bu. Berarti Ibu Maya dan Ibu Niken juga setuju apa yang telah dilakukan oleh Pak Made, begitu ya Bu? Iya, sangat setuju Ibu. Iya, mungkin Pak Made yang sedang menyaksikan di rumah bisa mendengarkan atau mempertimbangkan pendapat dari Bu Niken tadi. Ternyata mengenai pembelajaran teks deskripsi yang telah Bapak lakukan itu sudah benar dan sesuai dengan teori, begitu ya Bu? Iya, Maya ya betul. Bu Niken. Oke, baiklah, begitulah teman-teman bahasan tentang kasus Pak Made atau Pak Guru Made. Baiklah, sudah di akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada narasumber kita, Ibu semuanya. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih atas penjelasan yang sangat konkret dan informatif, Ibu. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya untuk Ibu dan Bapak guru yang memiliki kasus atau pertanyaan sekiranya dapat dikirimkan ke email kita di bawah ini yang akan kita bahas minggu depan. Oke? Sampai jumpa, sampai bertemu lagi pada topik selanjutnya. Dadah.